Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 membawakan tema kepribadian, persepsi, dan emosi individu dalam organisasi. Kami beranggotakan Zevanya Yulika Pauwang, Muhammad Setio Nugroho, Muhammad Faras Raihan, Muhammad Fazri Husain, Muhammad Asya Pratama, Muhammad Haris Rois Nur, Muhammad Nur Arifin, Nur Ilyasa, dan Syahrul Rafi. Kepribadian dalam organisasi. Kepribadian adalah seperangkat karakteristik psikologis yang relatif stabil dan bertahan lama yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ini mencakup pola pikir, perasaan, dan perilaku yang khas dan konsisten dari seseorang. Kepribadian bukan sekedar daftar sifat, melainkan sebuah struktur kompleks yang membentuk identitas unik setiap individu. Dalam konteks organisasi, pemahaman tentang kepribadian sangat penting karena mempengaruhi bagaimana seorang karyawan beradaptasi dengan budaya perusahaan, berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan, serta melakukan tugas-tugasnya. Kepribadian membantu kita memprediksi bagaimana seseorang mungkin berperilaku dalam situasi tertentu, meski tidak selalu 100% akurat karena faktor situasional juga berperan besar. Adapun beberapa tipe-tipe kepribadian. Yang pertama, Myers-Briggs Type Indicator. Pertama ada extraversi versus introversi. Yang kedua ada sensing versus intuition. Yang ketiga ada thinking versus feeling. Yang keempat ada judging versus perceiving. Yang kedua ada Big Five Personality Traits. Yang pertama ada openness to experience. Yang kedua ada conscientiousness. Yang ketiga ada extraversion. Yang keempat ada agreeableness. Yang kelima ada neuroticism atau emotional stability. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi kepribadian dan dampak dari kepribadian. Faktor genetik berhubungan dengan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir dan diwariskan oleh orang tua melalui DNA. Ini memberikan dasar bagi kepribadian seseorang. Contoh pengaruh faktor genetik terhadap kepribadian seseorang. Yang pertama, temperamen, seperti cepat marah, mudah cemas, ataupun tenang. Yang kedua, yaitu kecerdasan dasar, kemampuan dalam berpikir, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, yaitu bakat alami, seperti musik, seni, olahraga, dan lain-lain. Meskipun genetik membentuk fondasi, kepribadian tetap bisa berkembang melalui pengalaman. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat individu tumbuh sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir, nilai, dan perilaku. Berikut adalah jenis-jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Pola asuh, kasih sayang, dan disiplin. Yang kedua, yaitu lingkungan sekolah dan teman sebaya, membentuk kemampuan sosial dan identitas individu. Yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat dan budaya, yang mengajarkan mengenai nilai norma dan tradisi. Yang keempat, yaitu media, pengaruh dari internet, televisi, dan sosial media. Lingkungan membentuk kepribadian melalui interaksi dan pembelajaran sosial. Yang ketiga, yaitu faktor situasional. Faktor ini berkaitan dengan keadaan dan faktor tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang pada saat tertentu. Berikut adalah contoh pengaruh faktor situasional. Yang pertama, orang yang biasanya pendiam bisa menjadi tegas saat memimpin rapat. Yang kedua, seorang yang tenang bisa menjadi panik dalam kondisi darurat. Yang ketiga, situasi stres atau tekanan sosial bisa memunculkan sisi kepribadian yang berbeda.
Situasi ini tidak mengubah kepribadian secara permanen, tapi bisa mempengaruhi cara seseorang bereaksi. Yang keempat, faktor biologis lainnya. Selain genetik, faktor biologis lainnya yang berasal dari kondisi tubuh juga mempengaruhi kepribadian, termasuk kondisi fisik dan kesehatan. Orang yang sakit-sakitan mungkin kurang percaya diri atau sensitif. Yang kedua, hormon dan sistem saraf. Kadar hormon seperti adrenalin, serotonin, dan dopamin berperan dalam suasana hati dan emosi. Yang ketiga, yaitu struktur otak. Perbedaan pada bagian otak tertentu dapat mempengaruhi kecenderungan emosional dan sosial. Faktor biologis ini dapat memperkuat ataupun melemahkan respon individu terhadap lingkungan atau situasi tertentu. Berikut adalah dampak dari kepribadian, dampak terhadap tempat kerja. Yang pertama, kinerja pekerjaan. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, motivasi dan komitmen organisasi. Yang keempat, gaya komunikasi dan interaksi tim. Yang kelima, kepemimpinan dan followership. Yang keenam, yaitu potensi konflik. Persepsi individu dalam organisasi. Persepsi organisasi adalah cara individu atau kelompok dalam suatu organisasi memahami, menilai, dan menginterpretasikan berbagai aspek yang ada di dalam organisasi tersebut, seperti budaya kerja, struktur organisasi, kebijakan, kepemimpinan, serta interaksi antar anggota. Persepsi ini terbentuk berdasarkan pengalaman pribadi, nilai-nilai individu, dan informasi yang diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung dari lingkungan organisasi. Persepsi organisasi sangat penting karena mempengaruhi sikap dan perilaku anggota organisasi, termasuk motivasi, kepuasan kerja, komitmen organisasi, hingga produktivitas kerja. Jika persepsi terhadap organisasi positif, maka akan menciptakan suasana kerja yang kondusif, kolaboratif, dan penuh semangat. Sebaliknya, persepsi yang negatif dapat menimbulkan konflik, ketidakpuasan, dan bahkan tingkat turnover yang tinggi. Proses terbentuknya persepsi terbagi menjadi 5 proses, yaitu proses pertama, penerimaan stimulus. Kita menerima data dari lingkungan melalui indera seperti melihat dan mendengar. Proses kedua, perhatian dan seleksi. Otak memilih stimulus mana yang penting untuk difokuskan dan mengabaikan yang lain berdasarkan minat atau apa yang menonjol. Proses ketiga, interpretasi dan organisasi. Otak memberi makna dan mengatur stimulus yang terpilih menjadi pola yang bisa dimengerti berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Proses keempat, penyimpanan di memori. Informasi yang sudah diberi makna ini disimpan sebagai referensi untuk persepsi di masa depan. Proses kelima, respon dan reaksi. Kita menunjukkan respon, seperti pikiran, emosi, dan tindakan berdasarkan persepsi yang sudah terbentuk. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor yang mempengaruhi secara internal, seperti pengalaman. Apa yang pernah kita lalui menjadi filter bagaimana kita menafsirkan hal yang baru. Motivasi. Kebutuhan dan tujuan kita saat ini menentukan apa yang kita perhatikan. Emosi dan perasaan, suasana hati kita bisa membuat kita melihat hal positif saat senang atau negatif saat marah. Nilai dan sikap, keyakinan dan prinsip hidup kita menyaring bagaimana kita mempersepsikan sesuatu. Kepribadian, sifat dasar kita, misalnya optimis atau pesimis, membentuk interpretasi pengalaman. Faktor yang mempengaruhi secara eksternal, intensitas stimulus, semakin kuat atau mencolok suatu hal, misalnya suara keras, warna cerah, semakin mudah kita memperhatikannya. Lingkungan sosial,
norma dan pandangan orang di sekitar kita ikut membentuk cara kita menafsirkan peristiwa. Komunikasi. Bagaimana informasi disampaikan, seperti nada atau bahasa tubuh, sangat mempengaruhi penerima. Waktu dan tempat, konteks kapan dan di mana suatu terjadi bisa mengubah persepsi kita terhadapnya. Cara mengelola persepsi dan dampak dari persepsi dalam organisasi, seperti memberikan komunikasi yang jelas dan terbuka, peningkatan interaksi sosial antar karyawan, pelatihan kesadaran diri dan pengendalian bias, mekanisme umpan balik dua arah. 1. Dampak persepsi terhadap pengambilan keputusan. Persepsi memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, karena apa yang dipersepsikan individu akan mempengaruhi bagaimana ia mempengaruhi situasi, menilai opsi yang tersedia, dan memilih tindakan yang akan diambil. Persepsi yang keliru atau bias dapat menyebabkan keputusan yang tidak tepat, meliputi situasi yang tidak objektif, bias terhadap risiko, dan penilaian karyawan. 2. Dampak persepsi terhadap interaksi sosial. Persepsi juga sangat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain. Persepsi terhadap niat, sikap, atau perilaku seseorang akan membentuk respon sosial kita terhadapnya, meliputi hal seperti kesalahpahaman komunikasi, kecenderungan memihak atau menghindari individu, pembentukan stereotip, dan keterbukaan atau kepercayaan dalam hubungan sosial. Pengertian emosi. Emosi merupakan respon psikologis dan fisiologis terhadap rangsangan internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi cara individu berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Goleman tahun 2002, emosi adalah kombinasi dari perasaan subjektif, proses kognitif, dan ekspresi perilaku yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu. Emosi juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, pembentukan hubungan sosial, dan penyesuaian terhadap tekanan lingkungan kerja. Lazarus tahun 1991 menjelaskan bahwa emosi muncul sebagai hasil dari penilaian kognitif terhadap suatu situasi, sehingga pengalaman emosional berbeda-beda, tergantung pada interpretasi individu terhadap peristiwa tersebut. Emosi yang muncul di tempat kerja bisa bersifat positif maupun negatif, dan keduanya memiliki implikasi yang berbeda terhadap lingkungan organisasi. 1. Emosi positif, contohnya kebahagiaan, meningkatkan kreativitas dan motivasi. Kedua, antusiasme, memunculkan energi dalam bekerja. Ketiga, bangga, mendorong karyawan untuk mempertahankan pencapaian. Terakhir, empati, memperkuat hubungan interpersonal dan kerjasama tim. 2. Emosi negatif, contohnya marah, bisa menjadi sinyal ketidakadilan atau konflik yang belum terselesaikan. Kedua, frustasi dan stres, mengganggu fokus dan produktivitas. Ketiga, ketidakpuasan, dapat menurunkan loyalitas dan moral kerja. Terakhir, kecemasan, menghambat pengambilan keputusan dan komunikasi. Pengaruh emosi terhadap kinerja dan komunikasi. Emosi sangat erat kaitannya dengan kualitas hubungan antar individu dan efektivitas kerja. Emosi positif secara umum meningkatkan kolaborasi, menciptakan suasana kerja yang lebih sehat, dan mendorong keterlibatan karyawan, engagement. Emosi negatif dapat menyebabkan konflik interpersonal, burnout, bahkan turnover karyawan. Penelitian oleh Ningrum et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa karyawan dengan tingkat kecerdasan emosional tinggi mampu berkomunikasi lebih efektif, menyelesaikan konflik dengan baik, dan menunjukkan performa kerja yang lebih stabil. Strategi pengelolaan emosi dalam lingkungan kerja.
Pertama, pelatihan kecerdasan emosional, emotional intelligence training, meliputi peningkatan kesadaran diri, pengendalian emosi, empati, dan keterampilan sosial. Program ini terbukti meningkatkan hubungan kerja dan kepuasan kerja secara signifikan. Kedua, penguatan budaya komunikasi terbuka, menciptakan ruang aman, safe space untuk mengungkapkan perasaan dan masukan dapat mencegah akumulasi emosi negatif yang tidak tersalurkan. Ketiga, manajemen stres berbasis organisasi, penerapan work-life balance, manajemen beban kerja, hingga fasilitas konseling atau mindfulness training membantu mengurangi tekanan emosional di lingkungan kerja. Yang terakhir, yang keempat, kepemimpinan yang emosional sensitif. Pemimpin yang mampu mendeteksi dan merespon emosi timnya dengan empati lebih efektif dalam membangun keterlibatan dan kepercayaan. Kesimpulannya, kepribadian, persepsi, dan emosi individu memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika organisasi. Kepribadian membentuk cara seseorang berperilaku, berinteraksi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, sehingga berpengaruh langsung terhadap kinerja dan kerjasama tim. Persepsi individu terhadap lingkungan kerja, rekan, maupun kebijakan organisasi sangat menentukan sikap dan pengambilan keputusan yang diambil, yang apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Sementara itu, emosi turut memengaruhi komunikasi dan efektivitas kerja, di mana emosi positif dapat meningkatkan produktivitas dan hubungan antar individu. Sedangkan emosi negatif dapat menyebabkan stres dan turunnya kinerja. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami dan mengelola ketiga aspek ini secara tepat untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan juga produktif. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.